Jumpa lagi. Jumpa lagi Di Ganti User. Oh, Episode keberapa Bang ya? 3.567. Udah banyak ya kita ya? Penontonnya hampir 14M. Terakhir 14M. 14M. Iya, iya. Kita juga ini Bang, akun kita juga followingnya udah 2 juta. 2 juta. Following ya, bukan follower. Following Ganti User udah 2 juta ya. Hari ini kita mau bahas siapa nih? Karena kemarin udah Ganjar nih, anak kos selanjutnya. Anak kos selanjutnya orang paling ramai lah Paling paling ramai dibicarakan. Hatersnya banyak, pendukungnya militannya sangat kuat, dia menggeser semua setiap dia bicara menggeser semua isu karena dia ada di pusat kota. Siapa dia? Anies Baswedan. Rashid Baswedan. Anies Rashid Baswedan. Kita sekarang mau bicara apa sih kelebihan dari, bisa nggak sih manggil Anies itu Bung biar kelihatan Anies, agak ya. kiri ya walaupun Iya, dia kiri. Enggak, lagian dia juga kan anak pahlawan nasional. Oh iya, Jadi bisa dipanggil Bung. Bung Anies. Okay. Jadi Bung Anies. Biar Arabnya juga hilang. Bung. Bung, Ya kan? oke. Yeah, Bung. Bung Anies biar kelihatan agak Java ya kan. Betul, nasionalis. Nasionalis, oke. Yeah. Bung Anies tuh punya kalau menurut gua ya, Bung Anies itu punya kinerja yang paling bisa Dibanggakan dibanggakan di antara 3, yaitu antara anak kos yang Ganjar atau Ridwan Kamil. Ridwan Kamil. Kenapa? Karena dia adalah bukan gubernur administratif. Karena dia gubernur Indonesia. Kalau julukan pendukung militannya, kenapa gubernur Indonesia? Karena ada di ibu kota Indonesia. Itu keuntungan dia memang. Itu emang keuntungan dia. Karena Nilai kalau plus. Ganjar maupun RK itu administratif, dia bisa, kalau Anies itu lebih dari itu. Lebih dari itu. Wali kota, bupati itu bisa digerakkan, bisa dicopot kalau tidak perform. Beda sama kalau di Jateng atau Jawa Barat. Iya. Nah, walaupun Anies pernah ngomong jangan membangun benda mati, tapi tetap lagi kita bakal lihat bahwa benda-benda yang dibangun atau bahan yang dibangun itu yang jadi andalan. Yang paling gua juga bangga ya. Oh, lu bangga sama? Ada satu yang gua bangga, itu JIS. Jakarta International Stadium. Kok school? Oh, iya. Ada juga JIS iya, gitu. ada. Iya. Itu nggak tahu lah. Ada kontroversinya. Ya itu lumayan stadium lah. ya sekarang. Kalau nggak salah katanya salah satunya itu terbesar di Asia Tenggara. Wih. Kebayang nggak? Berpuluh-puluh tahun Baru jadi. ini di luar dari Anies. Iya. Sosok yang pro kontra, tapi ada benda mati yang memang menghidupkan. Bisa dibanggakan. Nah, itu kerjanya kelihatan. Tapi ya dia pun mulai main gimmick nih. Iya. Belum selesai bangun JIS katanya mengundang ARMY. Sosok yang sangat dikagumi oleh ARMY. BTS, kebayang nggak tuh pemain pemain bola, dapat pencinta bola nih. Kok pencinta bola? Bella siapa ya? Bella siapa? Ini bisa di-cut kan nanti ya. Nah, gua kadang-kadang kalau ngobrol sama cowok paling tampan sekamar berdua begini. Bukan bola. Tapi sama Bella bisa main bola juga. Iya, Bella bisa main bola. Entah di mana mainnya kan? Iya, Bang. Udah, kita fokus Bang. Kita bola fokus nih. bola ya. Jadi udah pencinta bola, dapat pencinta ARMY. K-pop nih, Bang. K-pop. Berarti dua-duanya militan. Dua-duanya militan. Bisa dapat 2 nih dia. Setidaknya dia bisa membanggakan diri lah. Iya. Maksudnya udah dapat 2 ceruk itu udah lumayan. Lumayan. Minimal dia bisa, kan pemain pencinta bola di Indonesia banyak. Banyak banget, Bang. Banyak. Bahkan dia makanya kan sempat ada diskusi bahwa digeser. Kalau tadinya untuk Persija katanya, tapi dia bikin untuk stadion nasional. Jadi siapapun bisa gitu kan. Artinya Persija. Kan dia coba menarik simpul-simpul bola di seluruh nasional. Seluruh Indonesia. Itu satu hal yang menurut gua cerdas. Membuktikan dia profesor politik. Julukan baru nih profesor. Iya, dia kan emang lulusan profesor, bukan dokter apa profesor? Dia masih PhD sih terakhir. PhD ya. Makanya kemarin masih PhD belum profesor, Bang. Belum profesor. Iya. Nanti kita bikin dia gelar. Kita bikin gelar profesor nanti. Ganti user ngasih dia gelar profesor honoris causa buat Anies Baswedan. Dari Ganti User. Itu lagi laku loh. Laku itu. Makanya kemarin kan dia bayar enggak? Berebut tuh, dapat HC itu berebut, Bang. Nanti kita kasih. Iya. Setelah JIS, gak cuma itu, Bang, dia klaim kalau ada 23 nih janjinya.
yang terrealisasi. Ya. Tapi terrealisasi belum tentu berhasil. Tapi terrealisasi gitu, Bang. Ya. Dan itu bisa mempengaruhi. Iya, terrealisasi 5%, 10%, 25% atau 100%, yang penting terrealisasi. Itu yang perkara selesai atau tidak. Itu belakangan. Tapi itu bisa dipakai buat ngelawan dua anak kos yang lain. Oh iya. RK sama Ganjar nggak bisa tuh kayak dia. Poin-poinnya berapa nggak jelas tuh kan. Nah, itu kelebihan dia tuh. Apalagi dia tuh kan ini kelihatannya lagi dipuji-puji soal keberhasilan COVID. Wih, Jakarta. Bahkan nggak cuma yang muji itu Gibran. Iya. Main. Terakhir siapa tuh, Bang? LBP. Ya, itu someone di negeri ini. LBP bahkan senyum, Bang. Senyum. Kalau LBP udah senyum, ini yang kita harus tanda tanya. Betul. Senyumnya LBP itu mengandung apa? Mengandung banyak arti. Apakah balik kumisnya itu iya, Bang. Apakah Opung ini sebenarnya sedang mempersiapkan buat 2024 juga Pak Anies ya. Kan? Karena dia ngerasa gerah mungkin, Bang, belakangan. Jadi belakangan nih dia disindir nih, bahkan sama partai penguasa PDIP. Dibilang ada menteri yang terlalu banyak ngambil bisnis apa-apa. Nah, dia kan mulai gerah nih. Gerah. Ya, terus ditambah lagi kemarin dia ngomong juga, saya curiga waktu panggilan saya di KPK yang soal PCR, itu politis. Artinya dia sudah mau kasih pesan ke orang-orang. Makanya itu gue bilang, jadi kalau misalnya, kan ada peluang juga, kalau misalnya, ya kan kita nggak tahu kalau politik. LBP senyum terhadap Anies Baswedan. Itu kelebihan yang kedua tuh. Dan gue dengar gini loh, gue dengar ya, nih bisik-bisik tetangga, lingkarannya Anies itu memuji LBP. Karena katanya kalau udah urusan COVID dengan LBP, penyelesaiannya langsung. Praktek, selesai, lapor, dikerjakan, jadi. Dan memang kenyataannya memang ada. Kenyataannya. Setelah lu jadi komando kan, ya sinergi sama Anies, jadilah itu barang. Ya. Kalau ini jadi kekuatan, ini jadi itu, AB. Apa itu? Arab Batak. Boleh juga tuh Arab Batak ya. Tapi karena sama-sama marga, Bang. Arab ada marganya, Batak ada marganya. Masuk itu. Jadi masuk itu barang. Anies LBP. Iya, Anies LBP bisa juga. Bisa itu. Itu bisa. Itu ada ruang. Tapi ya kita lihat nanti. Tapi belum tentu, maksudnya nggak cuma kita maksain Anies LBP, tapi LBP majuin dia di belakang itu juga bisa jadi. Banget. Apalagi kalau misalnya hubungan LBP dengan tokoh-tokoh politik yang selama ini kita kenal dekat sama Anies, Pak Yusuf Kalla misalnya kan, betul. Atau pengusaha-pengusaha besar yang rumornya sangat menyukai Anies kayak Pak James Riyadi udah siap. Iya, artinya secara sumber daya Anies sudah ada. Karena memang salah satu relawan udah mulai muncul nih, berarti kan relawan udah mulai muncul. Udah mulai ada. Tapi relawannya kurang ini, Bang. Bukan, kurang kreatif. Kalau menurut gua, namanya juga Anies gitu. Apa kek ya namanya Anies juga ya. Jadi nggak sekreatif lawan-lawannya. Nggak sekreatif. Kalau lawannya ada garis, ada goreng, ada apalah ya. Ya itu. Ada giring kali atau ada siapa ya kan? Pokoknya harus lebih kreatif. Harus lebih kreatif. Masukan buat Anies. Jadi Anies itu memang punya kekuatan yang orang lain nggak punya. Pertama, dia itu kalau bicara tokoh oposisi, dia nomor 1 sekarang. Jadi bisa dibilang Anies itu lambang oposisi di Indonesia. Oh iya dong. Walaupun kelebihan ketiga nih, Bang. Iya, walaupun dia nggak mau menunjukkan itu, karena dia pengen mengambil basis-basis masanya, misalnya pendukungnya Pak Jokowi. Pendukung Pak Jokowi kan bukan berarti PDIP, bukan harus PDIP. Iya. Jadi nanti bisa jadi memang kalau 2024 kan bisa berubah. Bisa berubah. Nggak harus mendukung PDIP atau mana apa gitu. Mana tahu diam-diam Pak Jokowi dukung Anies. Nah, geng UGM. Geng UGM, terus sekarang rumahnya deketan, Istana sama DKI 1. Itu Bang tadi, jadi dia sekarang lambang oposisi, jadi banyak pernyataan dia yang disambut tuh sama istilahnya kelompok oposisi di Indonesia. Nggak cuma di pemerintahan, tapi orang-orang di luar gitu, Bang. Tapi emang dia pintar, dia tahu bahwa semakin banyak yang benci dia, atau semakin banyak yang suka dia, itu nggak masalah, yang penting popularitasnya naik dulu. Dia didiskusikan tiap hari, itu target dia. Itu target buat dia dulu. Persoalan nanti dia popularitasnya udah sangat tinggi, nanti dan ini bisa, Bang ya. Dari sekarang kan masih 2021, masih ada 2 tahun 3 tahun. Itu bisa banget itu, bisa naik. Bisa banget dia. Kalau ngeliat Jokowi waktu itu kan. Cuma memang nanti kendalanya dia tuh setelah 2022 dia jadi apa? Nah, itu PR-nya nanti. PR-nya, jangan dikasih ketua PMI sama Pak JK.
Kan kata dia mau keliling Indonesia. Kalau jadi ketua PMI keliling Indonesia loh. Bisa juga. Donorin darah segala macam. Itu kelebihan lain lagi tuh Bang. Iya. Jadi dia didukung sama elit-elit politik penting. Iya, dia punya. Salah satunya Yusuf Kalla. Ya, Yusuf Kalla kan senior. Iya. Senior Golkar, senior politik secara umum juga. Itu juga penting. Punya tentakel, jaringan. Inilah. Sayap. Cengkeraman. Sayap. Oh, enggak cengkeraman ya. Sayap apa tuh? Kepak sayap nanti. Kepak sayap. Punya Puan. Jangan. Iya, kepak sayap JK. Jadi bukan kepak sayap Puan, kepak sayap JK. Di mana-mana. Iya. Jadi itu kelebihan keempat tuh Bang. Jadi dia udah punya cantolan elit politik nih. Karena memang 2000 berapa? Pilkada 2017 ya. Anies JK kan pernah bilang ini titipan saya. Iya, ini saya yang menitip. Saya yang minta dia. Nah, jadi emang Pak JK itu orang yang sangat selalu pasang badan buat orang-orang yang dia pilih. Tapi yang paling hebat dari Anies Baswedan itu adalah dia menggeser Prabowo. Ya. Kalau kita taruh misal survei nih, ada orang survei berani bilang berani bikin masa kemarin yang memilih Prabowo itu Prabowo Sandi. Coba disurvei kembali. Dikerucutin lagi. Antara Prabowo dan Anies, kebanyakan akan milih siapa? Ke Anies. Nah itu dia. Ya mungkin analisanya bisa kecil 50-50, tapi bisa juga sebenarnya Anies sudah unggul. Iya. Karena sebenarnya yang kalau menurut dugaan gua, yang kemarin mendukung Prabowo walaupun ada kadernya dia juga, tapi sebagian besar ada yang punya prinsip asal bukan Jokowi lagi nanti. Dan memang yang dilihat asal bukan Jokowi ini nanti kan ya Ganjar sama RK ini kan lebih condong ke pemerintah. Ya, lebih condong gitu. Nah, siapa lagi? Ya pilih Anies. Iya, itulah keuntungannya Anies. Jadi lambang oposisi ini dia bisa menggeser tokoh oposisi yang 2 tahun berturut-turut tuh Bang. Nggak menang-menang kan? Nggak menang. Jadi dia bisa menggeser itu sekarang. Ya, menggeser the old soldier never die. And never win. Subianto. And never win again. Never win. Never yet win. Never yet. Kita nggak tahu nanti. Iya, kita nggak tahu. Jangan. Jadi ada yetnya juga. Ada yetnya juga. Kasih kesempatan dia berusaha. Karena udah bisa ngegeser Prabowo, makanya ini yang membuat Demokrat, Nasdem, PKS, PAN sampai P3 tertarik nih Bang. Pasti ngelirik. Sampai PKS nih ngomong, menarik nih. Anis Sandi, terus P3. Sandi mau nggak ya? Nah, kata Sandi tetap mau. Bukan. Masa gua korbit lagi. Wakil lagi. Bukan wakil, cawapres, calon bukan. Terus juga Nasdem juga tertarik loh Bang. Oh, ya Nasdem itu tertarik dia ngundang Anies. Dia itu pasti kemungkinan besar itu ke Anies ya. Cuma memang dia lagi ngeri nih analis dia gimana Bang? Bocorin. Gue penasaran. Kalau gue lihat gitu ya. Kalau gue lihat Nasdem itu peluang untuk dukung Anies calon dari PDP itu kecil, bahkan mungkin nggak ada. Soalnya hari ini Bang, kan ulang tahun Nasdem nih. Paloh tuh ngasih sinyal tuh. Walaupun kita berpisah nanti, tapi hati tetap. Maksudnya apa ya? Paloh tuh kasih kode-kode lah. Iya. Karena dia tahu nih bakal berpisah nih. Kayak orang Jawa dia kasih perumpamaan pesan-pesan. Dia udah ada. Nih kayaknya kita berpisah. Cuman ya tetap harus bersahabat. Gitu itu udah kasih sinyal itu. Berarti itu sinyal ke PDIP. Kita yang mengucapkan aja itu sinyal ke PDIP. Bahwa kita akan berpisah, tapi di ujung kalaupun lu kalah, tetap kita berteman. Bukan lu menang ya. Bukan lu menang. Kalau lu kalah, gua rangkul. Gitu. Restorasi gitu. Bukan rest, istirahat, sama store ya kan. Istirahat buat nyetor nih. Udah melenceng lagi nih Bang kita. Tapi Nasdem analisis gembel kita emang gitu. Jadi sinyal-sinyal Paloh, karena dulu juga begitu dia berantem sama Mega nih Bang. Nggak salaman ya? Nggak salaman, terus dia ketemu Anies tuh tiba-tiba. Itu kan emang bisa lah dilanjutin nanti. Artinya Surya Paloh mau menunjukkan gue itu bisa berdiri sendiri. Tanpa lo gitu. Dan gue bisa dapat pasar sekarang oposisi nih. Oposisi bisa ke cuma memang gitu. Surya Paloh mungkin sedang bagaimana mendesain nih. Dia kan seorang orator yang sangat hebat nih. Mendesain untuk teman-teman dia yang basisnya masa dia yang basisnya non muslim itu untuk menerima. Benar. Itu PR berat. PR berat. Nanti kita ngomong bisa dilakuin ya. Bisa dilakuin. Tapi yang pasti kalau Anies jadi didorong Nasdem, pertanyaannya dengan siapa? Ya, kita lihat nanti itu juga memang kemungkinannya kan PKS bisa. PAN bisa, tapi kayaknya Demokrat nggak udah bisa. Demokrat, tapi bisa Bang. Demokrat itu nggak ini, itu kayaknya sama itu. Kalau Bu Mega sama Surya Paloh itu mungkin nggak salaman karena ya
selip aja. Tapi ketika Pak Aloh ketemu SBY baru benar-benar nggak bisa ya? Nggak bisa, coba. Susah juga tuh Mana ada dalam sejarahnya mereka ketemu 10 tahun, satu frame atau satu frame. Bukan agak susah, mungkin sangat sulit menyatukan Demokrat dengan... Kecuali nanti ada peristiwa yang penting. Iya, kecuali ada peristiwa yang penting yang bisa memang yuk bersatu, atau JK mungkin. JK yang menyatukan itu. Ya, JK si yang mediator ulung ini ulung kan. itu. Nah, jadi hanya untuk demi mengalahkan PDIP. Kelihatannya seperti itu. Jadi akan mengerucut begitu. Jadi nanti punya musuh ketika udah punya musuh bersama ya udah. Ya udah, gitu. Kelihatannya. Makanya itu kelebihan Anies itu orang yang beruntung. Makanya kita tes keberuntungan dia nanti apakah akan dicalonkan atau tidak. Nasib anak kos dipertaruhkan nih Bang. Dan satu lagi, orangnya sebenarnya ketika ada yang kritik kayaknya angin lalu aja. Anies dia punya pendirian yang kuat dengan segala macam prinsip-prinsip dia, ya. Itu sebenarnya menguntungkan dia. Jadi dia nggak baper gitu loh. Dan dia punya retorika buat ngebales semua kritikan tuh apa ya? Ya, dia namanya juga mantan rektor kan, dosen, pinter lah dia. Dia jago beloknya. Benar. Tapi itu kelebihan yang sulit didapat loh, Bang. Susah didapat. Dan itu tapi bekal yang bagus buat RI 1. Ya, tuh bayangin aja waktu dia dipecat, dia bilang dicukupkan. Langsung KBBI berubah loh. Cuma pindah kata dikit doang ya. Dia adalah orang yang mampu merubah kata dan mempengaruhi arti kata. Dicukupkan. Sampai orang googling nggak ada itu. Cukupkan ternyata dia bisa dan akhirnya itu jadi bahasa warta dipakai semua media, dipakai sama semua orang ya. Iya. Tadi kita udah ngomong soal kelebihan Anies. Nah, karena kalau ngomong kelebihan nggak ada tantangannya lah ya. Iya. Kita bicaranya tantangan lah ya. Iya, tantangan itu kenapa kita bicara tantangan? Artinya kita menantang Anies menyelesaikan hal-hal yang memang yang dianggap negatif itu. Negatif. Jadi dia berbuat positif kan bisa tuh Bang ya. Iya. Masih ada waktu juga. Ya. Kita harus bicara seperti itu. Karena ini semua calon-calon pemimpin masa depan. Betul. Ini kan kita ngomong untuk NKRI kan. NKRI harga mati. Betul. Jadi napas-napas kebinekaan tuh kan kalau bahasanya orang PDIP. Napas-napas kebinekaan. Iya. Nah, untuk tantangan pertama nih Bang. Ya, kalau gue lihat citra dia itu yang sebenarnya patut diperbaiki itu ya di mata non-muslim ya. Karena 2017 kemarin lawan Ahok. Perkara persoalannya apa, tapi efeknya besarnya itu cukup apa ya menurut gue cukup jadi jurang yang menganga untuk dia. Dan membekas sampai kapanpun. Maksudnya lama lah. Kecuali dia punya cara. Nah itu makanya tantangan dia. Nah kemarin gue menarik sih ngeliat dia buka beberapa acara ya. Di GKI Bang ya? Di DKI. Misalnya gereja di DKI yang baru buka. Dia hadir terus. Nah, dia gue melihat nyasarnya agak cerdas. Agak cerdas begini gue lihat. Emang cerdas sih, bukan gue. Pertama dia nyasarnya gereja-gereja yang punya dalam tanda kutip masa besar. Berarti gereja yang besar lah. Nah, gereja besar kayak HKB, kayak yang pertama itu kalau nggak salah gereja Karo ya. Karo itu lumayan. Ya lumayan itu. Besar itu Karo. Karena ada dua kan entitas gereja yang menurut gue besar itu kalau di Sumatera Utara itu Karo sama KBP. Walaupun pada saat itu gue ada lihat satu Twitter ya. Gue lupa Twitter itu, tapi marganya apa gitu. Itu langsung menghujami, itu yang kasus Tanah Merah ya. Waktu itu di Tanah Merah ada yang ngasih dia ulos. Dia ngasih dia ulos, terus dia bilang, terus langsung bilang, siapa itu yang ngasih ulos? Adalah balas-balasan dari tweet itu. Nggak tahu dasar Batak Dali dan segala macam kan. Artinya kan memang persoalan itu faktanya ada. Faktanya, ya lu kasarnya lu kan Batak Muslim, gue Batak Kristen. Nah ketika kita masuk ke dalam keluarga-keluarga yang itu kita akan lihat sendiri sebenarnya. Ada adu inilah ya. Adu ini. Jadi memang kalau untuk Batak Kristen pasti itu Batak Muslim itu mayoritas lah. Mungkin pasti kalau disuruh milih Anies akan milih Anies. Nah, di Batak Katolik atau Batak non-Muslim itu ini kita bicara Batak dulu ya. Batak sebagai entitas kecil dari. Karena tadi Luhut udah senyumin Anies, makanya kita ngomongin Batak. Makanya ngomongin Batak. Ya. Jadi memang persoalan yang terbesar pertama etnis Batak terbesar ketiga, ya kan artinya di dalam situ ada Batak Kristen dan Batak Islam, Batak Muslim. Nah itu yang perlu Anies bagaimana menjaga. Itu tantangannya. Tantangan besar loh itu Anies. Karena ya orang Batak kan doyan jadi jurkam. Iya betul. Jadi tapi memang gue juga berteman sama Batak Kristen, mereka juga ada banyak positifnya juga sama Anies. Makanya tinggal Aniesnya aja nanti menggerakkannya itu loh. Menggerakkannya itu. Makanya sebenarnya langkahnya bagus kemarin. Cuma memang persoalannya itu bagaimana dia menunjukkan mampu keluar dari zona itu untuk menunjukkan bahwa dia
bisa memberi rasa nyaman. Kalau nggak salah 15% ya Bang ya? Hampir. Di Polkupon ya? Jadi non-muslim itu perkiraannya 10 sampai 15%. Artinya Anies ini akan tertinggal. Misalnya ketika ketemu Ganjar, dia sudah tertinggal 15%. Nggak usah lah semuanya. Anggaplah yang milih setengahnya aja Kristen untuk milih Ganjar. Kalau sampai 13% kayak itu udah sangat luar biasa. Artinya Anies punya tantangan besar. Nah, memang bisa banyak faktor ya yang bisa membantu dia gitu loh. Walaupun soal efektivitasnya gue yakin dia harus punya tim lembaga survei untuk melihat sejauh mana progresnya gitu loh. Ya terlebih kan ya sebenarnya dalam tanda kutip ini bukan apa ya bubarnya FPI dan HTI segala macam sebenarnya sedikit menguntungkan dia dalam perspektif di non muslimnya. Karena memang kan citranya FPI dan HTI pun di mata non muslim ya bukan kurang bagus tapi mungkin tidak terlalu gitu. Tapi kan sekarang FPI HTI sudah hilang, Anies sudah bisa lebih pede nih. Lebih pede. Kalau dulu kan terang-terangan tuh FPI atau apa, nah FPI dan HTI hilang sebenarnya juga positif ke Asal Anies. jangan Anies yang hilang juga. Benar. Tapi ntar dihilangin, bukan hilang Bang, dihilangin. Nah jadi selain non muslim tadi, dia juga Arab nih Bang. Tantangan kedua tuh. Ya, dia etnis kecil. Dan memang selama ini ya itu tadi. Kalau kita ngomong anak kos yang lain, ada Ganjar. Etnis yang Jawa adalah kunci nih. Sementara Ridwan Kamil termasuk Jabar. Besar juga. Etnis kedua terbesar. Nah, Arab nih masih agak sentimen. Etnis itu di bawah banget. Kalau misalnya dibuat ini. Di bawah buat grafik ya. Di bawah grafik. Iya. Nggak tahu dia mungkin sama etnis Cina, Chinese mungkin dia ya termasuk Chinese sama Arab kan ya termasuk ada sentimen gitu loh Bang. Iya, beda-beda tipis jumlahnya. Makanya ya persoalan itu tantangan kedua tuh. Tantangan ini karena kalau ini diakumulasi juga dikampanyekan ini ya bisa jadi. Karena gini ya, percuma kita tidak bicarakan fakta-fakta itu karena memang fakta-fakta itu akan terjadi gitu loh. Nah, misalnya begini, kayak citra negatif di non-muslim itu bisa jadi video-video kemarin 2017 tentang diulang lagi. Tentang misalnya dalam tanda kutip ketidakbinekaannya Anies dengan segala macam propaganda terlalu konservatif itu akan diulang dan itu mesin yang sangat kuat ya seperti yang udah kita bahas kemarin. Relawan Ganjar kan udah kasih kata kunci tuh radikalisme. Nah, berarti kan mereka udah baca nih. Anies nih ya itu kalau maksudnya bagi mereka Anies termasuk lawan yang diperhitungkan gitu loh. Jadi kata radikalisme ini harus diolah banget. Kalau salah olah ya Anies. Nah, itu dia. Nah, itu yang harus tantangan Anies tuh. Gimana cara ngolah radikalisme itu berubah jadi positif. Nah, itu emang ini pun yang akhirnya jadi persoalan dari partai-partai politik. Misalnya kayak Nasdem yang kuat di NTT, negara-negara minoritas yang wilayah-wilayah luar. Terus di Sulawesi Utara juga kuat. Artinya kan bagaimana meyakinkan orang-orang itu bahwa Anies itu tidak seperti yang kalian bayangkan. Nah, itu tantangan besar karena partai-partai politik ini akan punya analisa nih. Kalau gua gagal meyakinkan, bukan cuma Anies yang kalah, gua juga nggak ada. Iya. Nah, berarti nanti PR Pak Plate nih. Pak Plate kan Nasdem tuh, NTT. Plate, terus siapa tuh? Laskodat. Nah, bisa tuh dikemas. Anies tuh ternyata orangnya begini gitu. Ya kalau Bali agak susah lah ya. Siapapun ininya merah dia. Agak susah dibawa. Nah, tapi pertarungan dia itu sebenarnya di wilayah Sumatera yang basisnya Kristen itu ada sekitar 11 kota kabupaten. Itu hampir 90% waktu kemarin itu dimenangkan oleh Jokowi hanya dengan isu itu. Dan waktu itu Prabowo Sandi ya. Iya, Prabowo Sandi gitu loh. Dan emang basis itu bahkan kan kalau seingat gue di kampung gue waktu itu di Dolok Sanggul itu dia datang ke pasar itu udah kayak siapa yang datang kayak mungkin Sri Paus kali yang datang. Dari seluruh pasar tuh keluar semua disambut benar-benar. Artinya enggak karena memang fear mongering itu atau apa ketakutan itu emang bukan diciptakan tapi hadir bukan karena diciptakan tapi dari pemikiran orang Kristen juga. Karena kan propaganda dan kenyataan-kenyataan di mata orang Kristen itu terjadi. Jadi mungkin bisa dimunculkan lagi Anies yang sebelum dulu terjun ke politik nih Bang, dia kan pernah dicap liberal. Nah, Madinah itu. Iya, makanya. Dia punya bekal itu sebenarnya. Gue nggak ini kok gitu. Nah, jadi, itu gue melihat kayaknya dia lagi gitu dengan hadir. Kan berapa kali dia hadir di gereja terus di apa tuh. Nah,
Nah itu nanti diukur mungkin sama timnya dia pasti diukur apakah ini efektif atau tidak. Sampai 3 tahun ke depan. 3 tahun ke depan. Nah, gitu. termasuk juga dia pengen lihat efektif nggak buat ngerangkul partai-partai itu, Bang. Ya. Itu PR gitu. PR paling besar dia itu. Karena anak kos itu kan nggak punya partai dia nih. Jadi selama ini kan yang udah tertarik tuh kayak ada Nasdem, Demokrat. Nah, cara nyatuin Nasdem Nah Demokrat itu nggak ngerti itu. Itu kayaknya dia harus beli lem Korea kayaknya. Iya. Jadi biar nempel karena susah itu. Karena cara nyatuin itu agak susah. Kayak misalnya sekarang Jokowi nih bisa nyatuin Nasdem, PDIP, Gerindra itu. Nah, mungkin Anies bisa belajar kali ke Jokowi. Iya, karena jadi gimana emang cara nyatuin partai-partai coba itu? bayangkan Demokrat. Iya. SBY Jokowi bisa mengundang SBY. Nah, padahal pada saat itu juga lagi Mega, panas sama Mega. Nah, iya. Nah, berarti harus belajar sama Jokowi itu. Jadi jangan malu belajar sama Jokowi untuk gimana cara menyatukan itu tadi. Jadi nggak cuma minoritas, tapi partai-partai penting. Coba kalau dia bisa menghadirkan dalam satu kursi, ada satu meja. Kita ngebayangin ya, ada Pak SBY sama Surya Paloh. Golden ticket itu. Nah, udah. Jadi itu barang kan. Jadi itu barang. Udah itu kampanye biru semua lagi. Biru semua lagi kan. Golden blue tuh biru. Nasdem sama Demokrat. Jadi jangan-jangan Nasdem waktu dibangun memang bagaimana nih? Biar nyatuin Pak SBY sama Pak Paloh ya. Paloh nih gue bilang. Soalnya sama-sama biru. Nah, biru. Nggak sengaja kayaknya. Mau ngambil, mau ini biar irisan aja kita adu nih sama siapa yang biru yang paling kuat. Nah, setelah itu Bang, gue juga ngeliat tantangan selanjutnya tuh Anies tuh juga sekarang lagi di ini Bang, karena dia mungkin di beberapa survei bagus nih. Kasus hukumnya nih ya kasus tanah Bedibun nih. Ya, dia KPK ya. KPK. Ya sebenarnya sama Ganjar lah, sama Ganjar pasti nanti potongan-potongan dia dipanggil KPK itu akan jadi diulang. Itu hal yang sama sebenarnya. Hampir semua calon itu pasti main begitu. Maksudnya akan dibuat seperti itu. Tinggal bagaimana itu kan soal transparansi aja. Misalnya kayak kasus tanah muncul kan. Ya bagaimana dia harus buka itu bahwa itu dia tidak bersalah walaupun itu akan terus digeber. Termasuk juga soal Formula E belakangan kan. Ya, mereka kan udah datang tuh sampai bawa Bambang Wijoyanto gitu-gitu kan. Formula cuma memang gini kelihatannya ada dugaan gua sih. Ya memang kalau berita di beredar itu Anies minjem duit, meminta pinjaman duit ke Bank DKI itu sebelum pembahasan di APBD. Ya. Nah, itu sama kayak kalau bukan sama sih, tapi mirip-mirip budget budgetnya Ahok gitu. Tapi kalau budget itu kan bukan dari APBD, tapi artinya ada penggunaan uang yang yang belum direncanakan dalam di parlemen lah ya. Di parlemen. Nah, gitu sebenarnya ya itu persoalan-persoalan orang-orang. Berarti nanti Pak Anies perlu konsultasi ke apa? Iya, persoalan praktisi masuk ke dalam dunia politik. Ya akhirnya dia kan yang dia pikir ini tepat, ya dia kerjakan padahal maladministrasi bahasanya. Tapi kan itu bisa ditangani. Ya bisa ditangani, tapi kalau dia salah jalan bisa juga dimanfaatkan juga sama pihak lawan. Nah, itu tantangannya. Nah, terus sama apa ya muncul terus uang berapa ya? DP. Yang paling fatal sebenarnya DP 0 rupiah ya. DP 0 rupiah itu ya. Karena sampai sekarang tapi digantung sih. Itu digantung ya, Bang? Belum. Target dia itu ya kalau angka 14 juta itu kan dia bilang 14 juta. Ya kalau gaji 14 juta kan editor wartawan yang 14 juta aja bisa kehitung perusahaannya mana ya. Iya kan? Jadi wartawan aja belum tentu bisa itu ke sana. Ya makanya kan? Pak Prabowo bilang kita miskin kan. Iya. Lagi-lagi karena kalau nggak salah yang harus bergaji 14 juta. Nah, dan itu kurang realistis. Itu persoalannya makanya. Ya oke lah dia memenuhi janjinya, cuman ya gimana? Susah, Bos. Gaji lu 14 juta. Takutnya ini Bang kena apa? Etik nggak boleh. Iya, jadi ya level-level media besar pun yang 14 juta itu bisa hitung jari. Iya, gitu. Karena itu untuk kelas menengah loh. Iya, kalau lu sendiri wartawan 14 nggak punya gaji 14, lu bukan kelas menengah ke bawah. Berarti itu lu kelas bawah ke bawah lagi. Kalau lu nggak nyampe 14 juga. Berarti overlow banget. Jadi kalau bisa bukan DP 0%, tapi DP minus berapa gitu harusnya. Harusnya nih. Jadi bukan 0%, minus. Jadi dia pemerintah yang utang sama kita. Iya. Yang bayarin lah gitu. Jadi itu baru terrealisasi tuh. Itu akan jadi bahan kampanye karena itu program prioritas. Persoalannya itu adalah program prioritas dia. Jadi harus disiapin sama Anies. Gimana cara dia keluar dari itu. Karena ini akan dipakai sama semua orang. Dan dikapitalisasi terus sampai 2024. Dia janji berapa ya? Berapa puluh ribu baru terrealisasi berapa gitu. Nah itu karena itu berhubungan dengan kasus muncul tanah itu juga.
Nah, kasus tanah itu juga agak aneh, agak janggal karena tanah itu nggak bisa dibangun katanya karena itu zona hijau. Kenapa dibeli? Itu sama kayak waktu zamannya Ahok beli tanah Cengkareng katanya kan. Nah, kenapa dibeli kalau ternyata itu katanya tanah hijau. Tanah pemerintah. Katanya dugaannya begitu. Artinya gini, ada pengulangan kesalahan yang dalam tanda kutip dilakukan oleh Anies gitu loh. Hanya cuma beda tema dan cara aja. Jadi selain itu juga ada janji lain nih Bang. Kalau kita ingat misalnya sekarang lagi di banjir nih. Dia kan dulu janji tuh naturalisasi, bukan betonisasi katanya kan. Nah udah sampai mana tuh? Ya itu kan kita juga belum lihat tuh dia ngambil kata naturalisasi kayak pemain bola mau dinaturalisasi aja. Bahasanya sih emang keren. Cuma memang kalau lihat dari konsep dia, naturalisasi adalah membiarkan itu apa adanya. Gitu Bang. Tapi memang sebelakangan nih. Memang itu tantangan yang berat. Cuman dijawab dengan ini Bang. Tapi memang benar. Iya. Coba dia membiarkan itu apa adanya. Kalau tumbuh rumput. Kalau itu longsor. Iya. Alam namanya. Alam. Jadi benar natural gitu ya. Natural. Itu naturalisasi. Tapi dijawab juga nih, Anies punya jawaban. Kan namanya Anies nih, selalu ada jawaban. Oh iya. Jadi dia bilang. Kan namanya Anies jawaban Baswedan. Oh iya. Jadi dia selalu punya jawaban. Iya. Nah, dia bilang, oke, tapi kita bisa menyurutkan banjir lebih cepat sekarang. Iya. Nah, itu mungkin cara dia menjawab salah satunya ya. Iya. Sebenarnya hampir semua gubernur dari zamannya Sutioso, Jokowi, Ahok, dia akan punya hitungan kami turun 6 jam dulu. Surut dalam 3 jam, surut dalam 2 jam gitu-gitu. Iya, itu akan selalu dinol. Tapi kan kalau bukan kampung Melayu itu yang hampir 3 tetap dari zamannya siapapun tetap sama. Bisa 3 hari, 2 hari, 3 hari gitu loh. Iya. Nah, itu selalu akan jadi bahan. Itu pasti digoreng terus. Digoreng terus. Cuma masalah begini, digorengnya itu sebenarnya karena Anies tidak ada peluang lagi jadi kepala daerah sampai 2024. Dari 2022 nih. Jadi menggoreng Anies pun biasanya bisa jadi berhenti di 2002. Itu tantangan dia selanjutnya. Iya. Jadi ketika nggak ada jabatan, kan banyak orang tuh ketika jabatannya hilang pesonanya. Hilang pesonanya. Itu harus dipikirin sama Anies. Ya bisa dia bikin lagu gitu kan. Lagu atau ya itu tadi ke Bapak JK, keliling PMI jadi ketua PMI. Jadi ketua PMI keliling kan dia saya mau keliling. Betul. Atau ya kembali lagi Indonesia mengajar dia. Misalnya kita kan ngasih saran nih. Tapi bisa jadi dia diangkat jadi menteri lagi. Buat ngejegal juga. Iya, karena dikunci gitu Bang. Iya, bisa jadi dia mau ganti Nadiem. Kembali lagi dia ke menteri pendidikan. Jadi kan dari dicukupkan, dituntaskan. Jadi dia kan kemarin sempat rehat. Menarik. Terus kalau Jokowi nonton pasti nggak bisa tidur nih dia. Iya. Kepikiran dia. Gua ganti lah. Gitu. Saya bukan diangkat, tapi saya diminta untuk menuntaskan. Bahasanya. Kan dia pasti milih. Dia pasti memilih kata-kata yang akan menggelegar. Saya akan menuntaskan tugas yang belum selesai. Tugas yang saya terpanggil. Itu ngeri nggak? Ya, kalau opsi itu bisa ya? Ada dong. Bisa. Ada. Kalau gue jadi Jokowi, ya misalnya kalau gue jadi Jokowi, ya gue nggak mau punya musuh, semuanya nggak punya musuh. Jadi gue pengen selesai 2024 happy. Jadi dia pengen semuanya juga orang-orang. Kan orang kan nggak tahu ya Pak Jokowi nggak jegal gue kok mau nyalon, tapi yang jegal gue A, B, C, D. Nah itu sebenarnya tantangannya Anies. Bisa nggak dia mengisi kekosongan itu? Mengisi kekosongan 2 tahun itu. Itu berat tuh. Ya. Jadi dia harus pikir. Jadi yang masih panggungnya kayak nasional juga. Iya. Itu. Ya kalau memang dia butuh panggung nasional 2 tahun ya satu-satunya cara adalah dia jadi menteri lagi. Coba mau jabatan apa? Kalau dia jabatan PMI, media juga jarang. Kurang. Iya. Dia ngurusin darah kan. Karena dia harus jadi pusat informasi. Iya. Kalau Ganjar membuat dirinya jadi pusat informasi. Karena dia gubernur DKI, otomatis sebenarnya karena kantor-kantor media banyak terpusat. Kalau Ganjar susah, kantor media di sana kebanyakan media-media lokal kan. Media lokal. Jadi artinya sebenarnya kalau Anies itu punya kelebihan dibanding Ganjar untuk soal media, gitu loh. Jadi itu yang gue lihat sebenarnya peluangnya tantangan Anies 2 tahun itu terakhir ya setelah dia pensiun ya jadi gubernur. 2022 ya Bang? 2022. 2 tahun cukup lama loh. Sandi aja pusing habis jadi cawapres. Ya maksudnya kita contoh paling dekat tuh Gatot Nurmantio lah, Panglima. Dia begitu dulu Panglima, kan digadang-gadang tuh. Tapi begitu nggak ada Panglima, keok dia. Karena itu
Itu belajar dari Gatot. Gatot, dia harus belajar dari Gatot, dia harus belajar siapa aja, karena media itu dengan mudah membangun tokoh, dengan mudah juga tokoh itu hilang di media. Atau kalau mau rame lagi, gue punya saran nih buat Anies. Gabung ke Pak Anies Pak Ahok di Pertamina. Oh iya. Dua-duanya komisaris. Waduh. Pasang lagi tuh. Wah, itu rame tuh. Anis Ahok aja. Iya, rame tuh. Itu kalau Anies sama Ahok, jadi kan jangan-jangan nggak dipilih dua-duanya. malah blunder. Iya, yang cebong nggak milih, yang kampret. Akhirnya si Arab itu jadi raja minyak lagi kan dia. jadi Wan Anies nanti kan. Iya, Anies Ahok dijadiin jadi capres dan cawapres. Kagak yang milih, Bos. Iya. Gua bilang Anies sama Bang. Pokoknya biar nanti Pak Jokowi sama Pak Anies nanti ngobrol. Kalau menurut gua sih, kalau kelihatannya bisa ada ruang itu, atau ya tinggal bagaimana soal posisi apa lagi. Iya, udah nggak ada ya. Kecuali ide kemarin mantan Kemendagri itu Johan kalau nggak salah, Pak Johan itu bilang diperpanjang aja. Ya, jabatan sampai 2024. Sampai 2024. Kan ada opsi itu memang. Ada opsi dan itu. Belum ketok palu belum gitu ketok kan. palu, walaupun di aturannya itu tidak ada, tapi kan mungkin perpu atau apa. Masih digodok memang. Bisa di ini. Cuma kelihatannya kalau untuk ke arah situ lebih sulit karena orang tahu dong kalau itu bakal nguntungin. Ya itu panggung. Dan sekarang kan ya nggak mungkin rezim sekarang ngasih panggung itu. Agak susah. Kalau Pak Jokowinya ada peluang itu, tapi kan orang-orang di belakang. Partai pendukungnya yang melihat bahwa Anies sebagai dikasih panggung, bahaya gitu. Nah, memang persoalan itu. Nah, Formula E sebenarnya ini karena yang agak repot itu adalah bahasanya kaki Anies sudah satu di KPK. Ya. Nah, ini kalau ini nggak bisa diselesaikan, misalnya ini harus selesai dalam waktu cepat. Artinya dia harus mampu menyelesaikannya dari cepat. Kalau enggak ini akan bergulir terus. Digoreng terus dan itu cukup akan mengganggu. Dan memang dimanfaatkan semua lawan. Pasti. Dimanfaatkan semua lawan. Atau satu yang terakhir, Anies jadi ketua partai. Partai mana tuh, Bang? Nasdem. Bisa jadi ya? Bisa jadi. Karena Surya Paloh ketua Demina. Jadi syaratnya cuma satu, suaranya diberatin. Restorasi, kalau udah bisa ngomong restorasi bisa. Nggak bisa, Wak. Oh, nggak bisa nih. Ini Arab Jawa, Oh Wak. iya, agak lembut ya. Oh iya, agak lembut dia nih. Nggak kayak Asegaf, siapa itu? Ketua Salim Segaf. Bukan, yang 98 itu. Oh, itu. si Faisal Segaf. Faisal Segaf. Faisal Segaf kan beda itu. Kalau Anies tuh belok halus. Jadi ya itu ada Jawanya lah. Ada kultur yang pernah dibangun. Nah, kalau dia jadi ketua partai mungkin bisa jadi panggungnya tetap atau dia jadi ketua partainya Demokrat. Ya kan SBY dengan kondisi fisik yang semakin perlu istirahat banyak, harus ngasih jabatan. Iya, bisa jadi Partai Demokrat. Iya. Partai Demokrat, Nasdem bisa, asal jangan ke PKN, Partai Anas. Kan ada tuh partai baru sekarang, PKN, Partai Anas, nggak mungkin. Cuma yang jadi kendala gini, kendala satu lagi ya, itu kalau yang akan membuat Anies repot, ya ini bukan Anabel ya. Iya, Anies Gembel. Ya. Itu semua kerjaan sia-sia ketika terhadap yang non-Muslim ketika Anies didukung PKS. Iya. Itu udah susah itu agak susah. Makanya udah bener sekarang PKS menurut gua dia udah ngasih statement Anies tuh bukan gue. Iya. Itu sebenarnya bagus buat Anies juga, bagus buat PKS gitu loh. Soalnya Hasto itu sangat cerdas menempatkan diri Pak Sekjen ketika dia ngomong. Cerdas sih, Bang. Saya partai kami tidak cocok dengan PKS dan Demokrat. Artinya sebenarnya dari bahasa itu dia cuma mau menyampaikan kepada orang-orang yang punya kepentingan tidak menyukai PKS bahwa lu ke gua aja. Punya ada kita gitu. Ada kita. Nah, itu Anies yang sekarang itu problemnya itu karena kedekatan Anies dengan teman-teman PKS ini yang nggak bisa di karena memang ya masih membekas 2017 itu lagi-lagi, Bang. 2017. Iya. Jadi sekian banyak tuh. Anies harus mulai dekat dengan Pariaga. Gelora. Ya. Bisa juga tuh. Bisa dikondisikan. Apa dia ketua Gelora aja ya? Iya, jadi kan Anies Mata diganti sama Anies Baswedan. Cuman ganti nama belakang di KTA kan, kartu tanda anggota tuh kan. Iya, cocok tuh. Cocok. Jadi Anies Mata Baswedan. Oke. Itu PR Pak Anies ya kan. Kita juga berharap Pak Anies, Pak Ganjar dan yang itu jalannya anak kos ini selamat lah ya. Anak kos ini nggak terusir atau walaupun ini peluang ketiga-tiganya itu
kecil. Betul. Harus dibilang kecil karena semua ada di partai. Kalau tiba-tiba semuanya Partai bilang nggak mau, dan ketua partai mau nyalon, mau apa? Ya kan, capek-capek bikin popularitas, capek-capek temuin relawan, naikin popularitas. Nah, ternyata nggak kepake. Ya kan? Itulah nasib anak kos. Ya jadi ya seperti itu. Jadi sekian mungkin ya. Jadi besok kita akan ketemu Pak Anies untuk diskusi cara-cara ini. Jadi poin-poin yang kita kasih nih. Ini baru langsung dapat WhatsApp dari. Oh, udah langsung Bang. WhatsApp dari Pak Anies apa? Dari bini gue suruh pulang. Udah malam banget ya. Oke. Sekian pemirsa. Kita rehat dulu. Ya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Episode selanjutnya Ridwan Kamil. Ciao.